Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Pak. Baik, Pagi Pak. Pak, baik Pak, Sehat semua Agak ya. sakit, Pak. Puji Sehat, Tuhan, Pak. Pak. sehat Pak. Puji Tuhan. Kalau saya lihat di sini semua sudah masuk di kelas, sudah bertuju, jadi tidak akan saya absen satu persatu karena sudah jelas terlihat semua menempati posisinya. Kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang aku memiliki kemampuan. Nah, sebelum masuk ke tema pada hari ini, ada yang masih ingat nggak kira-kira pembelajaran yang kemarin kita mempelajari apa? Aku bangga sebagai Laki-laki dan sebagai apa? perempuan. Ya, sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi kita setelah tahu, sadar bahwa kita adalah diciptakan sebagai laki-laki ataupun perempuan, kita harus tahu kalau kita diberi anugerah oleh Tuhan yaitu berupa kemampuan. Maka hari ini kita akan mendalami materi tentang aku memiliki kemampuan. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, kita buka dulu dengan doa sesuai dengan jatahnya atau sesuai dengan jadwalnya. Di sini hari ini itu mulai doa kita akan dipimpin oleh Margayanti. Margayanti ada ya? Ada, Pak. Ya, minta tolong Marga untuk memimpin doa. Silahkan. Ya, Pak. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat sampai di sekolah dengan selamat. Tuhan, sekarang kami akan belajar pendidikan agama Katolik tentang materi aku memiliki kemampuan. Semoga dalam pembelajaran ini kami dapat mengikuti dengan baik. Doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Margayanti sudah memimpin doa pembuka. Baik, Sama-sama, mari kita Pak. akan mendalami lebih dalam tentang aku memiliki kemampuan. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang aku memiliki kemampuan. Tujuannya, untuk apa tujuannya? Dan memahami diri yang tumbuh dan berkembang karena peran keluarga, teman, sekolah, dan gereja. Jadi kalian bisa tahu apa manfaat yang akan kalian terima dari pembelajaran pada hari ini. Terlebih dalam memahami kemampuan dan keterbatasan yang ada di dalam diri kalian. Nah, dari situ kita coba akan melihat karena fokusnya kepada kemampuan kita. Apakah kemampuan yang aku miliki memiliki pengaruh terhadap masa depan? Lalu, mengapa aku diciptakan oleh Tuhan memiliki kemampuan? Lalu, apakah Tuhan sudah adil memberikan kemampuan kepadaku? Apakah aku harus bersyukur memiliki kemampuan yang sudah diberikan oleh Tuhan? Nah, hal ini akan kita dalami lebih dalam materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, adapun nanti yang akan menjadi titik berat dalam materi hari ini adalah bagaimana kalian bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang telah diciptakan oleh Tuhan sebagai citra Allah yang unik. Lalu bagaimana cara mengembangkannya? Setelah itu menganalisis hal positif dan negatif dari kemampuan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus berbuat seperti apa? Tentunya harus mewujudkan hal positif untuk menanggapi kemampuan yang telah diberikan oleh Tuhan. Lalu yang terakhir, yaitu menyimpulkan
cara yang perlu diwujudkan dalam menerima kemampuan itu dan kita menjadi pribadi yang mampu mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Baik, untuk tahapan yang pertama, kita akan mengidentifikasi bentuk-bentuk kemampuan yang dimiliki oleh seorang. Kita lihat tampilan berikut. Nah, coba kira-kira kalau melihat gambar ini, kira-kira foto apa ini? Anak-anak, coba. Cewek cantik, Pak. Oh ya, cewek cantik. Lalu yang menjadi terkesannya apa Ini, nih? ini, Apa? ini model kayaknya. Model ya, Pak. Model, ya betul. Nah, di sini ini adalah foto model seorang bintang iklan sampo. Maka rambutnya terurai gitu ya. Nah, di sini kalau kita melihat dikaitkan dengan kemampuan, penjelasannya adalah dia bisa mewujudkan kemampuannya melalui potensi. Apa itu potensi? Yaitu kemampuan yang dimiliki atau hal yang menonjol dalam diri seorang yang kita rawat atau dipelihara dan dapat menjadi suatu aset untuk meraih kesuksesan. Nah, di sini dia memiliki potensi. Potensinya apa? Rambut yang baik, rambut yang menarik. Maka dia rawat dan dia pelihara untuk menunjukkan bahwa dia bersyukur atas kemampuannya atau kelebihan yang dimilikinya. Selanjutnya, ini jelas ya, ini gambar apa, anak-anak? Artis, Pak. Gambar Penyanyi artis itu. kayaknya ini, Pak. Ya, nah, ini Manuren. Lagi konser kayaknya. Ya, betul seperti Manuren yang sering bernyanyi ketika masuk sekolah sudah jelas. Oh, ini Manuren mau masuk kelas sudah keluar suaranya dengan suara yang merdu penyanyi. Iya, Pak. Karena cita-cita saya mau jadi penyanyi, Pak. Wah, luar biasa. Wujud ya cita-citanya. Ya, apa yang dimaksud dengan penyanyi ini? Ini masuk dalam bakat. Bakat yaitu kemampuan yang bersifat alami dan genetis yang diturunkan dari salah satu orang tua. Jadi kemampuan atau potensi yang ada di dalam diri itu tadi bisa dilihat ada berbagai macam. Nah, salah satunya ini adalah lewat bakat. Bakatnya apa? Bernyanyi. Selanjutnya, ini kira-kira sedang apa, anak-anak? Meeting, Rapat, Pak. Pak. Rapat. Sedang rapat ya, Pak. Rapat. Rapat. Nah, ketika rapat itu pasti ada seorang Pemimpin. Pemimpin, seorang Pak. pemimpin. Nah, kita lihat penjelasannya. Karakter atau kebiasaan, yaitu berupa kemampuan yang melekat beserta nilai-nilai luhur dalam masyarakat dan agama. Nah, di sini kemampuan dia adalah memimpin sebagai pemimpin karena memiliki karakter atau kebiasaan itu. Nah, selanjutnya yang terakhir. Ada ini apa kira-kira anak-anak? Berhitung, Pak. Guru, Pak. Guru atau... Oh iya, Ya. Pak. Bisa guru, bisa murid, Berhitung. tapi yang jelas berhitung ya. Ya, Nah, Pak. ini kita bisa lihat kepandaian atau kecerdasan, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan dan keterampilan dalam ilmu tertentu. Nah, ini juga menjadi suatu potensi dalam diri manusia yang harus dikembangkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana bersikap positif dan negatif dalam melihat kemampuan itu. Nah, sekarang coba di sini ada Junai ya. Junai, ada? Iya, Pak. Nah, kira-kira Iya. kemampuanmu apa saja? Bisa sebutkan kemampuan? Kemampuan saya, misalnya di bidang seni, saya hanya bisa di situ, Pak. Oh, Saya ya. bisa nari, Pak. Bisa nari. Kalau di bagus. olahraga saya tidak bisa apa-apa. Ya, lalu usaha apa yang sudah kamu lakukan untuk mengembangkan kemampuanmu itu? Saya latihan sama guru saya, Pak. Oh ya, bagus. Harus melibatkan orang lain ya untuk menjadi seorang yang sukses. Lalu apakah hasilnya memuaskan? Hasil dari usaha itu apa buahnya? Lumayan, Pak. Oke, ada hal yang bisa diambil ya di situ. Baik, selanjutnya Iya, Pak. ada Maruba di sini. Ya, Pak.
Ya, kemampuanmu apa, Maruba? Masak, Pak, masak. Wah, mantap, laki-laki bisa masak ya. Nah, di sini usaha yang sudah kamu lakukan apa, Maruba? Ya, sering juga mencoba memasak jenis makanan yang lain, Pak. Oke, harus kreatif. Lalu hasil dari usaha itu berbuah apa, Maruba? Wah, macam-macam, Pak, jenis masakan bisa aku masak, Pak. Tradisional juga bisa. Ya, bagus. Besok Bapak dimasakkan ya. Siap, Pak. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, kita harus bisa mengetahui apa kemauan Allah terhadap kita. Kita masukkan, kita revisikan dengan bacaan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan tentang talenta. Di sini sudah terbiasa ya kalian karena ini hal yang biasa didengarkan oleh kita sejak dulu. Nah, ada beberapa hal yang perlu dibahas di sini. Nah, di sini kita akan berdiskusi kelompok, akan dibagi menjadi absen pertama tadi itu ada Margayanti, Maria Junai, Maruba, dan Manuren. Silahkan jadi satu kelompok. Lalu setelah itu ada Niko, ada Mario, dan Meslina. Tadi satu kelompok ya. Silahkan membahas ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan di sini. Oke, langsung saja. Kira-kira apa yang harus dilakukan terhadap talenta yang dimiliki? Silakan dari kelompok 1. Izin Pak, Ketika Pak. kita, ya gimana? Jadi yang harus kita lakukan terhadap talenta yang kita miliki itu harus kita kembangkan, Pak. Oke, Misalnya bagus. hasil diskusi kami tadi membahas tentang talenta masing-masing, Pak. Misalnya Pak Mario pandai bernyanyi, ya nanti dikembangkan. Misalnya dia mau jadi artis, Pak, dia, Pak. Itu, Pak. Wah, kita harus dukung, kita Ya. doakan itu. Ya, Baik. Pak. Oke, selanjutnya yang pertanyaan nomor 2 dari kelompok 2, coba konsekuensi ketika talenta dikembangkan apa? Ya, Pak, dari kami tadi kami bicarakan konsekuensi ketika talenta dikembangkan, maka kemampuan kita itu semakin berbuah, bisa dirasakan banyak orang, kita pun semakin bahagia, begitu, Pak. Oke, baik, terima kasih Maruba. Nah, yang terakhir dari kelompok 1 lagi, konsekuensi ketika talenta tidak dikembangkan apa yang terjadi? Silakan. Izin Pak, Gimana, Marlen? menurut kelompok kami Pak, kalau talenta tidak dikembangkan, ya tumpul Pak, nggak berkembang Pak. Oke, ya, jadi Karena talenta itu kan Pak bisa menjadi potensi kita ke masa depan. Kalau kita tidak kembangkan, tumpul lah Pak, hilang. Oh ya, baik. Jadi sia-sia ya, tidak ada gunanya ya. Ya Pak. Ya, baik, saya akan menutup pembelajaran hari ini dengan sebuah pertanyaan ini. Apakah pembelajaran hari ini menyadarkanku untuk menyadari dan bersyukur atas anugerah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan? Nah, saya akan membantu dengan sebuah video. Kita simak bersama. Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Can I lift it right? Now, try again. You are now King Arthur. Now he did what he had to do. He felt formidable. He furrowed his brow and concentrated to bend the fork. Alright, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm going to do some magic with it. Who wants to be my volunteer? Me! Come. I'm going to place this fork into this empty bag over here, right? Aman, I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Go.
Right, very good. We can feel it. It's done. Have a look. You see what we can achieve when we put our minds to it? We can keep it. Yeah, man. This will help you. Copy this journal book. As you can see, we are learning about tenses today. Oh no! Mr. One, can you do the magic again, please? It wasn't me, Aman. It was all you. Nah, itu sedikit kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu bahwa kita harus bersyukur atas anugerah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Tugasnya dengan apa? Seperti yang video tadi bayangkan, kita harus fokus terhadap apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki. Jadi semua itu tumbuh berkembang ketika kita bisa fokus terhadap apa yang kita miliki dalam diri kita. Baik, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah setia untuk bergabung, bisa belajar bersama. Saya minta bantuannya sesuai dengan jadwalnya, Manuren untuk memimpin doa penutup. Iya Pak. Baik teman-teman, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa untuk pelajaran hari ini. Sebentar lagi kami akan istirahat. Berkati kami selalu ya Tuhan. Terima doa kami hanya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Ya Pak, kami udah bisa istirahat Pak, udah bel. Selamat istirahat. Ya Pak. Oke Pak, selamat siang Pak. Ya, sama-sama. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Siang. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk saya akan memberi komentar kepada Pak Gayu untuk pagi ini. Vertisinya udah, kalau menurut saya itu udah sangat bagus ya. Bisa dari awal kegiatan pembelajaran itu dari mulai absen, doa, ada tujuan, ada KKTP. Setelah itu masuk ke pembelajaran itu sangat bisa menarik siswa-siswa untuk aktif semua dengan ada gambar-gambar tentang kemampuan, tentang talenta, itu sudah cukup mengaktifkan kelas seperti itu. Mungkin hanya di bagian waktunya tadi karena kita 15 menit, jadi waktunya agak kelebihan karena videonya tadi bisa dipotong sedikit atau mungkin di-share-kan ke kami dulu gitu ya. Jadi kami bisa melihatnya gitu untuk bagian refleksi. Nah, tapi untuk menurut saya secara keseluruhannya itu sudah bagus, Pak. Malah lebih bagus dari punya saya nanti mungkin. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Margayanti.